dinantikan pastinya, yaitu di forum tanya jawab. Ya, saya silakan kepada yang akan bertanya. Halo, saya mau bertanya sama Ibu Mek. Kenal buat semuanya. Saya Caroline dari Los Angeles. Saya dari kelas kanan di bawah mentor saya si Sriatan dan juga Sis Erna Bom. Saya mengucap syukur buat hari ini saya untuk pertama kalinya dengar langsung dari Ibu Mek waktu bikin buku yang ke-10. 9 buku yang pertama saya belum pernah baca, tapi saya pernah lihat tentang yang kemustahilan. Sampai hari ini Tuhan belum kasih saya izin buat baca. Dan saya mau tanya, Bu, kalau yang ini di Amerika atau di Indonesia, kalau kita mau minta bukunya, bagaimana caranya, dan juga kalau e-book itu dari mana kita bisa dapat linknya. Terima kasih Bu buat pelayanannya. Tuhan memberkati. Ya, nanti di akhir dari acara tanya jawab ini akan ada kru kami yang akan menyampaikan bagaimana kita bisa mengunduh buku tersebut, mendownload lewat apps. Nanti akan diajarkan caranya. Jadi saudara dari belahan mana saja saudara bisa mengunduh buku tersebut dengan apps yang sudah disediakan. Terima kasih Bu, terima kasih. Sama-sama. Silakan. Pertanyaan yang berikut. Shalom, nama saya Imelda. Saya tinggal di Texas. Kelasnya Christ Likeness US dan memfasilitasi kelas juga. Mungkin saya bisa bertanya ke Ibu untuk yang pasti saya akan temukan sendiri ya sesudah membaca buku. Mungkin secara secara umum Ibu bisa jelaskan kata ekstrem itu gitu. Tuhan yang pasti Tuhan itu ekstrem dalam memberikan visi, dan bagaimana Musa meresponi itu dengan ekstrem gitu. Kami akan temukan sendiri secara detail mengapa kata ekstrem itu. Tadi sudah jelaskan memang ya salah satunya karena bukan 3 tambah 6 gitu ya. Tapi adakah ekstrem yang lain gitu sampai kata itu dipakai oleh Ibu dan secara pribadi dan keluarga. Terima kasih untuk kesetiaan Ibu Nek dalam menjawab panggilan Tuhan hingga kami dilahirkan. Mungkin itu aja. Terima kasih Sisi Melda, fasilitator yang setia, murid yang sangat setia yang telah memfasilitasi beberapa kelas dari Texas. Saya sangat bangga dengan Sisi Melda dengan suami yaitu Bro Tamba, dengan anaknya Faith. Sekarang sudah melahirkan begitu banyak murid-murid juga. Saya akan menjawab bagaimana keekstriman Musa ini, di mana dia tidak hanya tidak makan tetapi tidak minum. Saya menulis di dalam buku tersebut bahwa bahasa Tuhan itu bahasa yang sangat berbeda. Ketika Tuhan ingin menjamu seseorang, Tuhan menjamu dia dalam puasa dan keekstriman. Ketika kita menjamu seseorang, maka kita menjamunya dengan begitu banyak makanan. Tetapi beda dengan Tuhan. Ini yang menakjubkan bagi saya bahwa bahasa sorga itu begitu berbedanya. Sehingga di dalam ungkapan term bahasa yang bisa saya pakai adalah kata ekstrim.
Musa diminta untuk bertemu dengan Tuhan tanpa makan dan minum. Itu sudah ekstrim, sudah tidak manusiawi. Musa dibawa sampai kepada levelnya Tuhan. Yang mana bahkan Yesus pun masih minum. Karena dikatakan bahwa 40 hari maka Yesus setelah 40 hari maka dia lapar, tidak haus. Dan beberapa hamba-hamba Tuhan lain juga demikian. Jadi selama ini tidak ada seseorang se-ekstrim Musa yang dibawa ke level sedemikian rupa. Ada poin-poin yang ingin saya sampaikan di dalam buku ini. Saya ingin memberikan bocoran intipan kepada saudara-saudara. Mengapa visi dan mengapa visi itu harus ekstrim? Hidup kita melulu hanyalah for His pleasure. Hanyalah bagi kesenangannya Tuhan. Jika kita mengerti esensi terdalam dari kehidupan kita, panggilan kehidupan kita di dalam dunia ini, kita akan mendapati, dan saya sudah menemukan ini jauh-jauh tahun-tahun dulu, bahwa kehidupan saya adalah hanya untuk kesenangannya Tuhan, hanya for His pleasure. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Jadi kita adalah manusia miliknya Tuhan, yang mana saat kita melakukan semua kehendak Tuhan, maka kita akan memberitakan kemasyurannya, bukan kemasyuran kita, bukan kesenangan kita. Dan visi yang Tuhan berikan, kemasyuran itu akan terjadi lewat visi. Dan visi itu selalu besar. Dan visi Tuhan selalu kekal. Kalau dari satu kalimat ini saja saudara bisa menangkap betapa luar biasanya visi itu. Visi itu selalu besar. Dan visi itu sampai kepada kekekalan. Kalau kita mengerti ini, maka kita tidak akan menyia-nyiakan kehidupan kita, tidak akan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan sebagai komoditas yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Dengan begitu saja. Baru saja beberapa hari yang lalu saya mengajar kelas-kelas hamba-hamba Tuhan yang dari berbagai kota dan negara. Saya katakan bahwa saya masih heran dengan beberapa orang-orang yang begitu nyantai, ya, bisa nonton YouTube sepuasnya, ngobrol sepuasnya, tanpa mereka ngitung jam. Lalu ada di Indonesia, ya banyak sekali. Kalau saya keliling di kampung-kampung itu, saya doa keliling di area Bogor, saya melihat sesama tetangga mereka duduk sambil ngopi, sambil pakai sarung. Mereka itu catur gitu ya. Saya nggak ngertinya begini, apakah caturnya ini catur internasional mempersiapkan olimpiade atau hanya catur untuk buang waktu aja, killing the time, bunuh waktu gitu ya. Dan beberapa banyak orang-orang yang hanya ngerumpi dan sebagainya. Dan kemudian salah satu dari hamba Tuhan tersebut berkata, ya saya tertemplak sekali oleh perkataan Ibu Meg katanya, karena saya itu masih suka nonggo ke tempat tetangga gitu, ngobrol-ngobrol, buang waktu. Kalau saya butuh refreshing, ya saya nanti ngobrol-ngobrol, cari teman kongkol gitu. Saya tidak pernah bisa begitu. Waktu saya sangat-sangat ketat sekali karena saya mengejar visi. Dan di dalam itu sebabnya di dalam 20 tahun ini kelihatan apa yang saya kerjakan, semua visi yang Tuhan berikan kepada saya. Mungkin saya tidak bisa bilang semua, tetapi paling tidak mayoritas saya mengerjakannya. Mungkin ada yang saya luput-luput, tetapi saya berusaha semaksimal saya untuk menggunakan waktu-waktu saya. Karena perubahan 1% saja, ya,
perubahan 1% saja, pekerjaan 1% saja, itu akan, kalau setiap hari dilakukan, maka itu akan mengubah di hari depan sana. Tetapi jikalau kita tidak melakukan apa-apa, maka kita bukannya stagnan, tetapi kita malah menurun. Saya katakan bahwa visi lahir dari Tuhan, visi lahir untuk menggenapi rencana dan mimpi Tuhan, visi lahir melulu hanya untuk kepentingan Tuhan. Itu sebabnya jikalau ada ketidakmurnian di dalam hati saya, di dalam saya melayani, di dalam saya mengerjakan visi, di dalam saya berbicara kepada seseorang, di dalam saya memberi, apakah saya ingin timbal balik dan sebagainya. Kalau ada yang begitu, saya langsung koyakan, saya langsung saya matikan daging saya, karena saya tidak mau pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya, yang saya lakukan ini sia-sia karena saya hanya untuk kepentingan saya, kemuliaan saya. Sebab visi ini melulu kepentingannya untuk Tuhan dan untuk memberitakan kemasyuran Dia. Lalu visi lahir karena Tuhan punya proyek yang harus melibatkan saudara-saudara kita bersama. Itu sebabnya kita dinantikan untuk saat-saat seperti ini dengan visi yang saya katakan visi itu selalu besar dan visi itu kekal. Kalau bicara mengenai besar dan kekal, kalau besar kita melakukannya dengan Tuhan, maka itu akan berdampak sampai kepada kekekalan, yang mana saat nanti kita ada di sana, saat nanti kita berhadapan muka dengan Dia yang memanggil kita, kita harus berdiri untuk mempertanggungjawabkan semua waktu kita, kekuatan kita, akal budi kita, karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita, sumber-sumber yang tersedia di sekitar kita, yang sekiranya saat kita melakukan visi Tuhan, maka semuanya akan mendukung untuk sampai kepada tujuan itu. Dan saya sudah mengalaminya berkali-kali saat saya berjalan di dalam kegelapan, saya nggak tahu ke depan bagaimana. Saat saya melakukan visi Tuhan, maka Tuhan selalu ada di sana. Dan saya tahu ini upahnya kekal. Sebaliknya, jika seorang tidak melakukan visi dan jalankan visi yang Tuhan percayakan kepada mereka, mereka akan menyesal di dalam kekekalan. Itu sebabnya dengan buku ini, harapan saya saudara-saudara semua dibangkitkan visinya, dan bagi saudara-saudara yang belum, saudara bertanyalah kepada Tuhan, berlarilah dengan apa yang ada di tangan saudara, maka Tuhan akan berkati saudara. Ingat, 1% itu adalah perubahan dan akan mengubah seorang sampai ke 100%. Lalu, the call of vision adalah the call to walk on the extreme path. Panggilan sebuah visi adalah panggilan untuk berjalan pada langkah-langkah yang sangat ekstrim. Sebenarnya standar Tuhan adalah Tuhan sendiri, yaitu seperti Musa, sampai dia bisa hidup di supranatural, extraordinary, dan bahasa kita ambil sebagai kata ekstrim. Jikalau kita belum melakukan sesuatu yang extraordinary atau ekstrim, berarti kita masih berjalan di dalam panggilan yang biasa-biasa aja. Tetapi saat kita mulai berjalan di dalam sesuatu yang kita nggak lihat dengan mata kita, ya, saya menulis buku Vision, Melihat Tanpa Melihat. Di buku itu saya katakan bahwa seseorang penglihatan rohani adalah suatu anugerah yang terbesar di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Sebab kita tidak melihat dengan mata jasmani kita, tetapi dengan mata rohani kita. Itu sebabnya saat anak-anak Tuhan berjalan di dalam visi yang Tuhan percayakan kepada mereka, maka mereka seharusnya tidak berjalan dengan kacamata jasmani atau kacamata atau mata fisik, tetapi dengan mata rohani. Dan
panggilan visi itu adalah panggilan ketaatan kepada visi sorgawi. Panggilan visi juga mempercayai God scenario, trusting God scenario, mempercayai skenarionya Tuhan. Walaupun bagi kita gak mudah dipercaya, tetapi itulah Tuhan meminta kita bukan untuk berjalan dengan mata fisik kita, tetapi dengan apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Itu adalah trusting God scenario, dan di dalam buku itu juga ada mengenai bahasanya Tuhan. Bagaimana nanti saudara bisa belajar bahasanya Tuhan lewat apa yang saya gali dari perkataan dan komunikasi antara Tuhan dengan Musa. Dan New Vision, saat diberikan New Vision tentunya ada new dedication, dedikasi. Ada visi yang baru, ada dedikasi yang baru. Ada visi yang baru, ada juga penyediaan yang baru, yaitu new provision. New vision, new provision. Lalu di dalam level yang baru itu ada peperangan tingkat baru. Disinilah banyak sekali anak-anak Tuhan luput saat mereka masuk ke dalam level baru, maka mereka nggak mau perang. Nah, ini kefatalan yang terjadi yang secara ekstrim negatif dan positif. Musa ekstrim positif waktu dia dipanggil untuk menjalani level baru, maka dia harus berperang. Pertama, dia harus menghadapi Firaun yang begitu sulitnya. Ya, Firaun yang udah dikasih 9 tulah pun dia masih gitu ya. Sampai ke 10 dia masih ngejar juga. Nah, kebanyakan anak-anak Tuhan seperti bangsa Israel yang mana mereka berkata, wah, saya harus ngadepin ini, enggak deh gitu. Saya sedih sekali waktu melihat perjalanan mereka yang harusnya 11 hari jadi 14.600 hari. Harusnya 11 hari perjalanan jadi 14.600 hari karena mereka nggak mau perang. Banyak anak-anak Tuhan tidak menyadari bahwa kehidupannya itu hanya muter-muter atau jalan di tempat. Karena apa? Banyak yang gak mau perang. Perang itu bukan cuma doa loh saudara. Perang itu bukan, oh Tuhan tolong saya, oh Tuhan begini dan begitu, oh Tuhan berkata kepada saya begini-begini. Tetapi action. Banyak anak-anak Tuhan mereka tidak menyadari action. Mereka harus melangkah di dalam pembaharuan. Untuk saya berdiri di hadapan jiwa-jiwa pendeta-pendeta, my goodness, saudara harus ngerti masa lalu saya. Papi bisa tahu itu, saya itu pemalu, saya nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara, saya gemeteran, grogian. Pokoknya nggak ada satupun yang bisa diandalkan di dalam diri saya. Tetapi waktu Tuhan panggil saya harus memberanikan diri. Saya selalu berkata, saya berdiri aja, nanti Tuhan ada di sana. Dan itu memang terjadi. Ya, peperangan itu milik Tuhan. Dan saat kita percaya Tuhan, maka Tuhan yang berperang ganti kita. Itu ada di Keluaran 14 ayat 14. Dan visionaries live in the supernatural. Kita pastikan bahwa jikalau kita ini menjalankan visi Tuhan, maka kita akan hidup di dalam kehidupan supranatural. Ya, demikian itu sedikit dari kisi-kisi buku ini, dan masih banyak lagi karena ada 250 halaman, itu sebabnya saya nggak bisa ungkapkan semuanya. Tetapi amazing kisah-kisah di dalamnya, dan saya belajar dari Jewish Rabbi, seorang rabi Yahudi ya. Pada masa penulisan saya bulan-bulan awal saya belajar dari seorang rabi hal-hal yang tidak terungkapkan mengenai apa yang selama ini kita pelajari di Alkitab ya. Misalnya ya, ini saya kasih glimpse aja ya. Pada saat mereka akan keluar dari Mesir,
Maka Musa ini mencari-cari petinya Yusuf. Dia cari sana sini sampai 3 hari. Sementara orang-orang Israel mereka menjarah tetangga-tetangganya ya. Dia sibuk mencari petinya Yusuf. Tetapi dia tidak temukan sampai dia capek begitu. Terus dia ada seorang perempuan bertanya, "Kamu lagi cari apa?" "Saya cari petinya Yusuf." Ternyata karena orang Mesir tahu bahwa kalau mereka pergi harus mereka membawa tulang-tulangnya Yusuf, karena itu yang diminta oleh Yusuf untuk mereka berjanji anak cucu keturunan Yusuf untuk membawa tulangnya untuk keluar dari Mesir. Maka orang-orang Mesir ini mereka membuat peti yang sangat berat sekali, kira-kira 500 pounds atau 225 kilo, dan menenggelamkan tulang Yusuf ini di dalam laut. Ya. Lalu bagaimana Musa bisa mengeluarkan peti itu? Bagaimana Musa bisa mengambil tulang-tulang itu? Saudara nanti baca di dalam buku tersebut. Demikian sedikit dari kisi-kisi mengenai buku The Extreme Vision. Terima kasih banyak Ibu untuk bocoran dari buku BX ini. Nanti, kalau boleh tahu, apakah harapan Ibu dari penulisan buku BX ini? Kami ingin. Oh ya, ada beberapa harapan saya. Tujuan dari penulisan buku tersebut, saya akan bacakan dari tulisan-tulisan saya. Pertama, harapan saya adalah agar para pembaca ini mengenal jalan-jalan Tuhan. Saya dengan membongkar dan menampilkan ayat-ayat percakapan Tuhan dengan Musa, maka pembaca akan mengenal pikiran dan jalan-jalan Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yaitu saya membeberkan tugas dan misi ekstrim para visionaries. Dengan nantinya kita menjalani kehidupan ekstrim, maka apa yang kita hadapi juga akan ekstrim. Kalau kita mengharapkan ujian yang ecek-ecek, maka kita tidak akan menjadi seseorang dengan panggilan ekstrim. Seseorang profesor tidak akan diberi ujian kuliah atau anak SD atau SMP. Level profesor akan mendapatkan ujian profesor. Itu sebabnya saudara-saudara yang diuji selama ini dengan ujian yang sangat berat, rasanya hari-hari itu cucuran air mata, saudara ketahuilah bahwa saudara itu ternyata dipanggil menjadi extreme visioner. Jadi jangan mengeluh terhadap apa yang saudara sedang hadapi dengan iman. Sebagaimana Yusuf, perjalanannya sangat luar biasa menyakitkan dia. Tidak dia sadari bahwa ternyata perjalanan yang begitu menyakitkan hanya untuk mempersiapkan dia menjadi seseorang yang berkuasa di Mesir, dan sampai ke seluruh dunia dia harus menyediakan makanan bagi begitu banyak manusia. Jikalau kita boleh menghargai setiap ujian-ujian di dalam kehidupan kita, maka nantinya saat kita menoleh ke belakang, kita akan bersyukur. Saya ajak para pembaca untuk mempelajari bagaimana ekstrimnya apa yang dihadapi Musa sehingga menjadikan dia seorang extreme visioner. Lalu yang ketiga, tujuan dari penulisan buku The Extreme Visioner ini adalah bagaimana kita belajar untuk berjalan di dalam step-step panggilan kita, sehingga nantinya kita akan dapat menyandang bobot kemuliaan kekal, the weight of eternal glory. Ini kata sangat
ajaib bagi saya. Kita boleh menyandang bobot kemuliaan kekal. Asal kita berjalan berdampingan di step-step visi dan kita naik di level-level yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Lalu dengan menulis tentang Musa dan kesalahan-kesalahannya, saya mendetailkan kesalahan-kesalahannya supaya kita sama-sama berhati-hati agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan oleh Musa, the extreme visioner. Musa yang begitu luar biasanya, dia pun masih bersalah. Iya, jadi kita masih ada harapan. Iya. Musa masih miss dengan kata-katanya Tuhan, masih miss dengan bahasanya Tuhan. Musa berkata, Tuhan, excuse me, did you say that you want to give meat for a month, for the whole month, for this huge flock? Tuhan, maksudmu engkau sungguh-sungguh nih. Maksudnya saya ingin ngasih tahu ya Tuhan. Saya ingin ingatkan Tuhan, ini manusia begitu banyak, jutaan, kira-kira minimum 3 juta loh. Minimum 3 juta. Tetapi ada yang berkata 6 juta. Itu bangsa sebanyak itu Tuhan, engkau akan ngasih daging 1 bulan penuh, excuse me. Jadi Musa rupanya masih miss dengan bahasanya Tuhan. Padahal Musa udah ngobrol sama Tuhan tanpa teka-teki, masih salah. Itu sebabnya saya beberkan di sini supaya kita menghindari kesalahan-kesalahan yang sama dan kita mempelajari bahasanya Tuhan. Dan kemudian dia katakan bahwa I wish everyone is a prophet. Jadi dengan menulis buku Extreme Vision ini saya memprovokasi saudara supaya saudara ingin jadi prophet, ingin menjadi extreme visioner yang luar biasa seperti Musa. Dan lagi yang keenam, saya rindu juga saudara, saat saudara ingin menjadi extreme visioner, maka saudara harus menjadi first hand listener. Saudara harus menjadi orang pendengar pertama, bukan tolong doakan saya, tolong saya tanya Tuhan ngomong apa. Iya, tetapi saudara sendiri akan lama-lama datang kepada Tuhan dan dengarkan dari Tuhan sebagai first hand listener. Lalu saya juga memprovokasi saudara, kunci yang sangat penting, yaitu keintiman dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan menjadikan Musa seorang Musa. Musa tidaklah akan menjadi seorang yang ekstrim tanpa kedekatannya dan keintimannya dengan Tuhan. Musa tidak akan membawa hukum-hukum Tuhan kalau dia tidak dekat dengan Tuhan. Seseorang yang dekat dengan Tuhan, maka dia tidak akan lagi menyisakan dagingnya. Seseorang dengan pelayanan yang luar biasa seperti Musa, dia sudah menyingkirkan dagingnya. Dia sudah tidak membawa agenda pribadinya. Sebab pelayanan tidak pernah ada hubungannya dengan hal-hal daging atau duniawi. Itu sebabnya mempelajari kehidupan Musa yang sangat luar biasa ini mendorong kita semua, harapan saya untuk semua para pembaca-pembaca di seluruh dunia, agar saudara-saudara punya kerinduan untuk menjadi seseorang yang dekat dengan Tuhan. Musa is a man of God, a man of love, a man of intimacy. Dia orang yang sangat luar biasa. Demikian harapan dan tujuan saya akan penulisan buku tersebut. Terima kasih Ibu untuk pemaparannya, untuk tujuan dan harapan dari penulisan buku ini. Rasanya kita sudah nggak sabar ya, Bapak Ibu, rekan-rekan, untuk segera membaca buku ini. Dan nantinya kita juga rindu akan ada bedah buku, yaitu nanti akan kita bisa diskusikan ya selanjutnya.
saya Mairi dari kelas Alabaster, atau atas asuhan Ibu Elma sama Pak Heri. Pertama, saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan mengucapkan selamat kepada Ibu Meg yang merilis buku ini, buku yang ke-10 katanya. Langsung aja Bu, pertanyaan saya singkat aja, tapi ada 3 poin. Mungkin Ibu bisa share ke kita ini tips bisa menulis di tengah kesibukan yang padat, dan bagaimana melawan excuse ini. Biasanya kan orang kalau menulis itu nggak ada waktu kan. Dan ternyata Ibu bisa melakukan, bahkan ini sudah buku yang ke-10. Yang kedua, apakah dalam buku ini bisa dilanjutkan dengan kisah, bukan cuma Musa, tetapi saya tertarik juga kelanjutan kepemimpinannya itu sampai ke Yosua, dan mengapa Yosua ini satu-satunya orang yang diperkenan Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan. Dia sangat spesial daripada Musa kan gitu. Yang ketiga dengan ini, saya dalam pikiran saya kenapa Bumet tidak menjadi pendeta ajaran gitu. Kebetulan Bapak angkanya ada di sini sebagai kita semua bisa dikasihkan. Mungkin tidak ada. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya yang unik dan menggelitik ya. Terima kasih banyak Pak Christian. Terima kasih untuk kesetiaan Bapak di kelas, walaupun Bapak saya tahu sudah ada gelar-gelar teologi ya, tetapi Bapak merendahkan hati dan belajar bersama dengan kami. Saya sangat menghargai Bapak. Saya pernah juga bertemu di kelas-kelas Alabaster. Tips menulis buku di saat yang padat ya. Ya, saya sangat sibuk sekali. Saya hampir nggak pernah tidur itu di bawah jam 1. Saking sibuknya saya melayani sana sini murid-murid terutama ya. Lalu saya menulis di KWF, Kingdom World Facilitators, yang diteruskan kepada murid-murid setiap minggu 2 kali. Lalu saya mempersiapkan YouTube, yang mana itu dulunya adalah From Max Heart, yang ada di web saya, yang dulunya adalah tulisan. Hanya awal dari tulisan, tetapi tulisan itu pun diminati begitu banyak orang, sampai webnya kadang-kadang crash karena banyak orang ingin masuk baca. Itu kami taunya begitu. Kemudian masih banyak lagi, dan sekarang di saat adik saya dipanggil Tuhan, saya ada beban untuk melayani bersama dengan papi saya. Papi yang sekarang sudah tidak terlalu aktif khotbah, papi lebih banyak di belakang layar, dan kepemimpinan di gereja di mana papi melayani saat ini boleh dibilang vakum begitu ya. Tetapi tetap ada orang-orang yang bisa membantu di dalam pelayanan. Tapi papi pun mengharapkan saya untuk menolong, membantu di dalam pelayanan ini. Dan ini loncat sampai kepada pertanyaan ketiga dari Bapak, soal pendeta atau tidak, itu saya tidak mencari, tetapi saya menyerahkan kepada Tuhan. Yang saya tahu di roh saya, panggilan saya itu bukan gembala, Pak. Kalau untuk saya mengembalakan, dari dulu saya bonceng papi pun dari awal saya balik dari Amerika itu sangat mudah sekali. Ya, bahkan papi juga sudah dari dulu bilang, ayolah balik ke Solo begitu ya. Dan untuk ditawari beberapa pengembalaan itu sudah begitu. Tetapi rupanya saat di dalam 20 tahun ini Tuhan melebarkan sayap pelayanan The Kingdom Ministries ini, bahkan lebih jauh di luar 4 kotak tembok gereja begitu. Bahkan saya bisa menjangkau hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja interdenominasi dalam dan luar negeri. Jadi menurut saya ya sejauh ini tuh
saya belum terpanggil untuk itu, tidak tahu nanti di kemudian harinya apakah ada tambahan untuk sesuai dengan apa yang Bapak tanyakan, apakah itu profetik juga, di mana ada ayah-ayah saya dan ayah rohani saya yang bisa mentahbiskan secara mudah. Iya, terima kasih untuk itu. Untuk saya menulis buku di dalam kesibukan saya, karena saya fokus, Pak. Saya sebagaimana Bapak diajarkan di kelas-kelas, kita harus memiliki prioritas di dalam kehidupan. Saat kita, nanti kalau Bapak sampai ke pelajaran visi, maka Bapak akan mengerti, atau sudah ada di YouTube, saya beberapa 10 episode saya sudah YouTube-kan pengajaran mengenai visi di kelas hamba Tuhan, bahwa saat kita mulai mengerti visi kita, ataupun kita tidak mengerti, seperti Daniel, dia tidak pernah dikunjungi malaikat, tidak pernah ada mimpi bahwa Tuhan memberikan visi-visi tertentu, tetapi saat dia tidak kompromi, dia sungguh-sungguh kehidupannya dan dia menjalankan apa yang dia hadapi di hadapan dia, di tangannya, maka dia menjadi orang yang luar biasa yang ternyata visinya adalah di negara asing, begitu. Nah, seseorang yang mulai memiliki visi dan mengerti visinya, maka dia mulai akan setting boundaries, mulai akan memikirkan prioritas-prioritasnya, dia akan memperhitungkan waktu-waktunya, dia akan pelit dengan waktu-waktunya yang tidak berguna. Seperti yang saya awal tadi sampaikan, saya mulai fokus kepada apa yang satu hal ini saya harus selesaikan, saya selesaikan, begitu. Walaupun ternyata saya masih ada beberapa buku, kerangka-kerangka buku, atau sudah menjadi bangunan buku yang sudah sekitar 85%. Kalau saya kejar, kalau saya mau, itu bisa jadi dalam beberapa bulan, begitu. Tetapi karena saya hanya hamba, jadi saya menantikan bagaimana Tuhan dorong saya sampai betul-betul Tuhan mau itu buku keluar. Dan tujuannya hanya untuk memberkati. Jadi tujuannya saya nggak cari duit, ya, saya tidak ingin tenar dengan buku tersebut, saya tidak ingin dikenal. Saya ini sebenarnya masih, ya, di dalam kepribadian saya masih kental sekali. Saya itu nggak mau tampil. Saat ini saya harus banyak tampil karena Tuhan mau saya berdiri di depan untuk memimpin, memberitakan pengajaran, firman, memberikan pengajaran dan sebagainya. Saya harus tampil. Tetapi kalau saya daging suruh memilih, saya lebih memilih saya duduk dan mendengarkan. Itu betul-betul yang ada di hati saya. Saya senang sekali kalau saya tidak ada tugas. Saya senang sekali kalau di gereja saya bisa duduk mendengarkan firman. Itu betapa luxury bagi saya, ya. Saya kalau nggak ngapa-ngapain gitu bisa senang. Tetapi inilah kadang-kadang yang saya sampaikan, ya, sebagai keseimbangan. Bagaimana kita tahu posisi kita, bagaimana kita tahu panggilan Tuhan dalam kehidupan kita tanpa kita mendahului Tuhan, tanpa juga kita mempertahankan kedagingan kita, yang mana saya kalau pertahankan daging saya bilang nggak mau, saya kan perempuan, saya kan pemalu, saya kan nggak bisa bicara, saya kan nggak bisa ini dan itu, orang lain saja, begitu, itu kedagingan saya. Atau kalau tidak menjaga sehingga sudah dipakai Tuhan, sudah fasih bicara, lalu kebablasan pinginnya tampil di panggung, ya, demen panggung. Ya, dulunya demam panggung, jadi demen panggung. Nah, itu adalah sisi keekstriman yang salah. Sehingga kita harus ada di tengah-tengah, di mana kita meminta hanya Tuhan saja yang menyuruh kita. Saat Tuhan suruh kita, maka semuanya akan terjadi dengan baik. Sebagaimana Musa berkata, saya tidak mau pergi, begitu. Tapi akhirnya dia memelanai keledainya. Dan Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Sebaliknya, Bileam sama-sama dia diminta untuk melakukan misinya Balak. Dia sama-sama memelanai keledainya, tetapi dia punya agenda pribadi. Nah, disitulah kita belajar keseimbangan, bagaimana
kita mempersiapkan diri kita dipakai oleh Tuhan, mempersiapkan waktu kita, mempersiapkan menjaga prioritas-prioritas kita agar kita jangan sampai kita tidak mau menuruti kedagingan kita atau kita menuruti kedagingan kita kebablasan, tapi kita menantikan Tuhan. Demikian mungkin kalau ini menjawab Pak atau kurang menjawab ya? Ya, baik. Apakah bisa dilanjutkan dengan kisah mengenai Yosua? Apakah Bapak tadi masuknya terlambat ya? Karena saya sudah ceritakan hal ini, yaitu saya sudah menulis buku tentang Yosua, buku saku yang berjudul Kuatkan dan Teguhkan Hatimu. Ini buku ini free, jadi siapa saja yang nanti mau minta boleh hubungin kantor kami dan kami akan kirimkan secara free. Ada buku-buku lain juga yang boleh saudara ambil dan saudara inquire dari kantor kami bisa mengirimkannya kepada saudara. Di sana saya menuliskan bagaimana Yosua mengapa. Nah, ini mengapa saya bukakan sedikit, ada di dalam buku DF ini ya, singkatannya yaitu DF, The Extreme Visioner. Mengapa Tuhan memilih Yosua dan bukan yang lain? Kalau Bapak belajar di sana di dalam salah satu ayat firman Tuhan di Pentateuch ini, di mana pada waktu itu Musa pergi meninggalkan kemah pertemuan, ya setelah begitu hingar-bingar Tuhan berbicara, Tuhan turun dalam bentuk tiang awan, Tuhan turun lewat tiang awan ini dan semua orang Israel mereka tersungkur di kemah mereka masing-masing karena melihat kemuliaan Tuhan. Lalu Musa sudah selesai, tetapi dikatakan bahwa Yosua abdinya dia tinggal di sana. Titik, begitu saja. Saya berpikir begini, Yosua ini pingin kecipratan sedikit lah kemuliaan Tuhan yang ada di tuannya. Ya, dia menanti, tetapi Tuhan ini nggak bicara sama sekali sama dia. Lalu dia menantikan tuannya 40 hari, 40 malam, dia cuman korek-korek dahan ya. Dia tambah hari lagi, dia tambahkan batu lagi. Ini sudah ganti hari, sudah hari kedua. Dia tinggal hitung hari, berapa hari. Tuhan tidak berkunjung kepada dia. Tuhan tidak berbicara sama sekali kepada dia. Disitulah saya berkata, saya tulis di buku DF ini bahwa Yosua ini lulus universitas di padang gurun dengan kurikulum ketika Tuhan diam. Banyak kali kita tidak tahan saat Tuhan gak ngomong sama kita. Tapi saat Tuhan gak ngomong, sebenarnya Tuhan sedang menguji kita. Tuhan sedang berbicara. Tuhan sedang memperhatikan karakter kita, penerimaan kita, sifat kita, kesabaran kita, dan semua di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi itu adalah salah satu mengapa Tuhan memilih Yosua. Dari pandangan saya menilik dari beberapa conversation yang terjadi di sana, tetapi tentunya saya tidak mengerti sepenuhnya, tetapi saya menulis beberapa pandangan-pandangan saya, narasi saya di buku saku saya, dan sedikit saya ungkap juga di buku DF ini. Demikian Pak. Jadi 1, 2, 3 sudah terjawab semua. Terima kasih. Baik. Masih ada pertanyaan yang berikut lagi Bu? Ini dari Siwanya dari Sumatera. Silakan Siwa. Ya, shalom Ibu. Selamat datang buku ke 10-nya. Saya ingin bertanya. Pertama saya ingin mengungkapkan sebenarnya kalau dari kata ekstrim, yang ekstrim bukan hanya vision tapi juga transformasi dari hidupnya Musa. Karena Musa sebelumnya dia lari dari Firaun
Terus kemudian dia sampai harus memimpin suatu bangsa untuk keluar dari Mesir gitu. Menurut saya itu transformasinya sangat ekstrim. Nah, kalau dari pandangan Ibu sendiri, kira-kira berapa banyak titik atau pijakan yang menjadi transformasi dalam hidup Musa? Karena pasti kan ada pertumbuhan, kenaikan level tertentu. Terima kasih, itu pertanyaan. Iya, terima kasih Yohan. Saya tidak hitung berapa, tetapi ada di sana poin-poin yang saya tulis dan saya jabarkan mengenai transformasi dari Musa, dari orang yang sudah dikatakan bahwa dia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya juga, dia memiliki hikmat, dia belajar segala hikmat Mesir, dia sudah luar biasa di awal-awalnya dulu juga. Jadi dia waktu dia melarikan diri dan dia ada di padang gurun, itu sebenarnya tidak mengubah dia atau tidak seluruhnya mentransform dia dari orang yang gembala domba menjadi seseorang yang luar biasa, tetapi awalnya saja dia sudah menjadi orang yang sangat luar biasa, yang dipandang bahkan diharapkan untuk menjadi the next Pharaoh. Ya, untuk menjadi Firaun yang berikutnya. Dia sudah digadang-gadangkan karena dialah yang dijejali seluruh hikmat Mesir, dan dikatakan bahwa anak putri Firaun ini tidak mempunyai anak dari kandungannya sendiri, sehingga dia mengambil Musa ini sebagai anaknya dan dia gadang-gadangkan untuk menjadi the next Pharaoh. Demikian. Jadi Musa ini sudah menjadi orang yang luar biasa. Hanya saja, nah nanti di sana saya akan ungkapkan juga apakah itu pembunuhan yang betul-betul pembunuhan atau ada hal lain yang saya pelajari dari Rabi Yahudi, ya, bahwa pembunuhannya ini bukan semerta-merta pembunuhan oleh tangan Musa begitu. Sehingga karena tanda kutip pembunuhan ini, maka larilah Musa dan dia tenggelam di dalam kehidupan yang sama sekali berbeda, tetapi fondasi tetap fondasi. Saya katakan bahwa fondasi Musa yang sudah terbangun 40 tahun ada di istana itu tetap menjadi fondasi dia, dan ini ditambahi lagi dengan pelayanan, persiapan untuk menunaikan visi yang besar. 40 tahun ada di padang gurun menjadikan fondasi training pelayanan dia untuk di kemudian harinya membalut domba-domba yang betul tadinya domba-domba yang betul embek, ya, sampai menjadi domba-dombanya Tuhan bangsa Israel ini. Jadi transformasi demi transformasi, tetapi dalam kategori yang berbeda saja. Demikian ya. Ya Bapak Ibu dan rekan, kita akan dulu belajar bersama bagaimana cara mendapatkan buku Extreme Vision ini. Saya silakan kepada Bu Penny. Terima kasih semuanya. Hai semuanya. Sebentar saya akan share screen. Nah, saya ini udah kelihatan loh teman-teman. Sudah. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi eventually ibu ini didesain untuk bekerja di semua platform. So mau di running dari Windows, Mac, kemudian handphone dan iPhone itu juga bisa. Saat ini yang sudah ready itu adalah yang versi Android. While yang iPhone itu lagi di summit sedang menunggu approval, so I think di dalam waktu yang singkat semuanya itu akan ready. Nah, so we all start dari theextremevision.com. Nah, jadi ini adalah sebuah website yang akan memberikan sebuah panduan kepada teman-teman untuk maksudnya itu untuk yang easy start. Nah, ini saya sharing. Nah, ini adalah websitenya. Jadi di dalam websitenya itu ada icon. Bagi teman-teman yang memakai iPhone itu bisa diklik di sini. Yang Android itu juga bisa diklik di sini. Dan juga kalau misalnya yang nggak mau pakai komputer, yang nggak mau pakai handphone, mau langsung via komputer itu juga bisa di sini klik. Baca. Oke, saya akan dimulai bagaimana untuk mendownload. Nah, ini
ke ini yang Play Store. Terus cara yang paling mudah itu adalah coba kita ketik nama ibu Medretika Woco, terus akan langsung muncul di halaman yang paling atas GX Vision. Setelah itu kita klik, setelah itu kita install. Nah, habis kita install, dan ibunya itu akan seperti begini, dan di dalamnya itu ada beberapa feature. Terus ini ada ibu punya podcast, terus juga ada saran dari penulis, terus juga kita bisa scroll ke kiri, itu ada web resources, terus ada semua pengajaran ibu, ada Instagramnya ibu, dan kemudian if anybody yang mau yang tertarik untuk join komunitas, formnya ada di sini. Nah, di sini itu juga ada websitenya, dan ini adalah semua buku-buku ibu. Nah, jadi if anybody yang tertarik untuk memiliki buku ini bisa klik, dan langsung itu ada semua ada petunjuk di sini, email juga, yang lain-lain itu bisa hubungi via email atau bisa langsung via telepon. Nah, ibunya itu ada di sini, di atas itu tinggal kita klik, and then you can see maksudnya itu untuk semua petunjuknya. Setelah itu kita mulai bisa baca. So it's very convenient, buku yang cukup tebal dan itu ada dibuat sangat mudah. Oke, saya kembali lagi. Nah, ini adalah website. Nah, terus ini adalah untuk Android user, untuk dan yang versi yang iPhone itu sedang di fase approval dan sebentar lagi. Nah, untuk sementara kalau untuk yang iPhone itu bisa dilihat langsung dari versi web. Nah, saya akan dibuka handphone saya, itu bisa kelihatan di sini. Bisa. Oke. Nah, ini adalah website Institute Vision, dan kalau untuk yang versi iPhone, setelah itu kita tinggal klik di sini, setelah itu and then we can start to read. Nah, versinya itu nanti akan seperti yang di Android, sama persis, cuma karena fasenya sekarang itu sedang yang di fase approval. So jadi baik teman-teman yang di Android ataupun yang di iPhone itu masih bisa menikmati buku ini. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ini buat orang yang sudah terbiasa dengan download apps dan sebagainya mungkin mudah, cepet banget. Ngomongnya cepet banget, tetapi mungkin buat orang-orang yang lain butuh bantuan, buat emak-emak ya yang nggak ngerti gimana sih apps itu ngomong apa, bahasanya sulit banget. Nanti bisa dibantu ya, saudara pergi ke Play Store, pergi agak pelan-pelan bro. Kalau Bro Fendi sih memang sudah ahli pakarnya ya. Saya berterima kasih kepada Bro Fendi yang telah mengerjakan dengan tim buku The Extreme Vision ini untuk versi Android dan sebagainya untuk di-e-bookkan. Ini pertama, sudah ada yang lain, tetapi yang lain tidak secanggih ini buku e-book saya, tapi ini yang latest. Jadi saudara bisa nanti kalau sudah terbiasa menikmatinya sangat mudah sekali dan gak berasa bacanya, saya yakin. Oke, ada yang bertanya, silakan. Ya, mungkin cara yang paling gampang itu adalah ke website www.theextremevision.com. Di sana itu langsung straightforward. Di iPhone itu cuma ada 3 tombol, satu untuk iPhone, satu untuk Android, dan satu lagi untuk langsung baca di tempat. Nah, jadi panduan yang paling gampang itu adalah coba dibuka melalui web browser theextremevision.com. Terima kasih Bu Fendi. Kita sudah sampai ke detik-detik akhir dari acara ini, peluncuran buku The Extreme Vision.
untuk Ibu Mek, apakah ada yang mau disampaikan? Iya. Terima kasih banyak semua rekan-rekan sekerja saya di ladang Tuhan. Terima kasih untuk the frontliners, para fasilitator KCC. Saya mengucapkan terima kasih buat kalian semua atas jerih lelah kalian yang diperhitungkan oleh Tuhan di dalam membimbing murid-murid yang Tuhan percayakan kepada kita bersama. Saya berterima kasih dari ujung ke ujung, dari bumi satu ke bumi lainnya. Saya berterima kasih bahkan Bro Fendi ini yang berdomisili di Australia sebagai murid dan juga fasilitator. Terima kasih banyak untuk kerja kerasnya. Terima kasih untuk Keisha Audrey yang sudah menjadi proofreader. Terima kasih untuk rekan-rekan saya yang telah membantu saya siang dan malam mempersiapkan ini itu sementara saya bekerja sampai pagi-pagi. Terima kasih buat semuanya, dan saya juga berterima kasih buat tim Kingdom yang luar biasa yang mendukung saya di dalam peluh dan doanya, di dalam pertolongan yang menjadi kaki tangan saya yang sangat luar biasa. Dan saya berterima kasih hari ini begitu banyaknya bunga-bunga bertaburan di Mabes ya. Ada banyak sekali. Terima kasih untuk Work Hub Digital, the Work Hub team. Saya berterima kasih untuk stand yang diberikan, dan di sini juga saya berterima kasih untuk tim saya yang memberikan congratulation dalam bentuk ini, dan juga ini dari Palu, dari saudari-saudariku yang cantik di Jelita itu. Lalu di sebelah sini dari Pak Heri Dinata, sebelah sini dari kelas GIG. Thank you so much ladies. Dan di sebelah sana juga ada dari tim kami yang di sini. Dan ada lagi juga Tumpeng Hainan dari kelas doa Daughters of Abraham. Lalu juga ada tumpeng onde-onde dari kelas anak. Ya, terima kasih banyak. Oh my goodness, saya nggak mengharapkan ini semua datang sedemikian banyak sampai saya turun dari surga.com baunya semerbak bunga semua. Terima kasih banyak. Sudah stop karena ini sudah tutup launchingnya, jadi saudara yang lain tidak perlu memberikan dan mengirimkan lagi simpan uang untuk hal-hal keperluan keluarga saudara. Terima kasih banyak, dan juga untuk rekan kembaran saya yang saat ini kayaknya masih ada di gua doa untuk doa Esther. Saya bilang titip salam untuk Tuhan Yesus ya, saya berkata. Beliau tidak bersama dengan kita, tapi beliau mendoakan kita semua dan mendoakan saya secara khusus. Betapa luar biasanya saya mengucap syukur. Dan apakah Pak Jangnonim ada di tengah kita dari Korea, ayah rohani saya? Apa 안녕하세요. Apa 어디 있습니까? Gak ada ya, sepertinya gak ada. Ya, lalu ayah dan ibu rohani saya yang ada di Jakarta, Bapak Pendeta Paul Abadi dan Mami Yeni Witarsa, apakah hadir di tengah kita? Kalau hadir, saya mohon Papi Mami untuk bisa memberikan 1-2 patah kata. Mam? Ya, Papa Mama rohani saya yang berikut ini adalah orang yang sangat berjasa di dalam perjalanan kehidupan saya juga. Beliau menemukan saya waktu saya melarikan diri di Melbourne, yang waktu itu dipimpin oleh Papa Martino ya. Tetapi pada waktu itu Papa Martino tidak melihat saya karena beliau sibuk dengan semua urusannya. Tetapi yang menemukan saya adalah beliau-beliau ini. Dan kemudian saya setiap kali saya ke Jakarta, saya nginep di rumah mereka dan saya jadi anak mereka, dan mereka membimbing saya di dalam pergumulan pelarian saya dulu, dan saya menemukan kasih yang luar biasa di tengah keluarga ini. Silakan Papi, Mami.
Ya, kalau tidak ada, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan hamba Tuhan yang ada di kelas-kelas yang mempercayai kami semuanya untuk kita belajar sama-sama. Dan saya sangat diuntungkan dengan hadirnya para hamba-hamba Tuhan yang mana saya kurang tahu di bidang ini dan itu. Mereka punya kelebihan dan mereka bisa berbagi, dan saya diperkaya dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah mereka bagikan di kelas-kelas ya. Saya berterima kasih kepada Pak Koncam, Pastor Polke Koyongian dan Ibu Grace yang juga berada di Amerika, entah hari ini ikut dengan kita atau tidak, tetapi ada rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa di kelas-kelas hamba-hamba Tuhan yang sangat berjasa bagi kelas-kelas kami. Saya berterima kasih kepada murid-murid yang percaya pelayanan ini dari seluruh dunia. Terima kasih buat kepercayaan saudara semua untuk belajar bersama untuk menjadi seperti Kristus. Demikian yang ingin saya sampaikan semuanya. Saya harapkan semuanya bisa tercover. Jikalau belum, dan saya tidak bisa menyebut semua nama-nama saudara satu persatu, tetapi rekan-rekan saya di headquarters, baik Pak Simon, Pak Heri, baik Irene dan Selvia dan yang lain-lain rekan-rekan pelayanan, baik Ibu Dr. Natalia Pabisa dengan Bro Arden Meyer. Terima kasih semuanya sekali lagi. Words fail to express my gratitude to you. Dan lebih dari semuanya itu, saya bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa di surga, Hashem, yang sudah menolong saya dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus dan malaikat-malaikat yang berjajar melayani dan menolong saya sampai di titik hari ini, di mana pelayanan yang Tuhan percayakan di Indonesia sudah 20 tahun, 20 hari. Saya bersyukur saya bisa dapat terus memberkati banyak jiwa-jiwa. Doakan agar saya terus setia sampai akhir sebagaimana itu janji saya kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati saudara semua. Immanuel, I love you all. God bless you. Sekali lagi terima kasih Ibu untuk acara kali ini. Congratulations buat peluncuran 2010 di Exhibition, dan terima kasih juga untuk memberikan kami secara free buku ini. Kita mendapatkannya secara gratis. Terima kasih, dan kiranya buku ini dapat memenuhi tujuan dan harapan dari penulisnya, dan kita semua nantinya akan bersama-sama di dalam kekekalan. Kita bersukacita karena kita adalah orang-orang yang menjadi bagian ya dari buku ini, dan bagaimana hidup kita juga nantinya akan seperti harapan dari penulis buku Exhibition tersebut. Terima kasih Bu, dan kita akan menutup kegiatan kita malam hari ini, dan saya minta dengan hormat Pak Martino dapat memberi blessing untuk Mamek dan buku Exhibition ini, dan juga memberkati kami semua malam ini atau pagi atau siang hari ini. Pada tangganya saya silakan. Mari kita satu dalam doa. Kehadapan hadirat-Mu kami datang dengan bersyukur Tuhan, menghargai, menghormati, mengagungkan karya-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi hamba-Mu yang telah Engkau panggil Glenn untuk menjadi penulis buku ini yang pada saat ini sedang diluncurkan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih untuk segala visi yang Tuhan berikan baginya dan respon yang hamba-Mu sudah lakukan di dalam mendedikasikan segenap kehidupannya bagi seluruh rancangan Allah yang tergenapi di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati, Engkau sudah yang memanggil, Engkau menetapkan, dan Tuhan juga yang melengkapi dengan segala kelengkapan yang Engkau anggap itu perlu bagi pelayanannya. Terima kasih Bapa, pertolongan, perlindungan, penyertaan Tuhan
Tuhan senantiasa dimanapun hamba-Mu melayani, dan di situ nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur, dan Tuhan pakai terus hamba-Mu ini bagi hormat kemuliaan nama-Mu di dalam apapun yang Tuhan percayakan untuk hamba-Mu kerjakan. Terpujilah nama Tuhan. Kami memberkati hamba-Mu Tuhan. Biarlah roh hikmat, akal budi Engkau karuniakan, pengharapan yang harus terus bekerja dengan dahsyat dalam kehidupannya, dan Tuhan kiranya memberkati segala kepercayaan yang diberikan, dan juga dalam mengelola akan pelayanannya, dan juga semua staf yang mendampinginya, dan bahkan setiap murid-murid yang Tuhan percayakan untuk dimuridkan. Kiranya Tuhan memberkati dimanapun berada di berbagai negara yang ada yang saat ini berkebutuhan menilik akan pelayanan ini. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala kuasa sejahat apapun bentuknya, dari manapun datangnya, yang akan mengganggu, menghalangi dengan cara apapun, dalam nama Tuhan Yesus sesuai dengan hak otoritas iman yang diberikan bagi kami bantahkan dalam nama Tuhan Yesus, kami haulkan dari pelayanan dari kehidupan yang memberkati mereka semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Allah turut atas dan semua murid, dan dimanapun Tuhan mereka berada, Tuhan pakai semuanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Memberkati dimanapun seluruh kasih kami berada, dan apapun yang Tuhan percayakan bagi semua murid-murid yang Tuhan yang sudah dilengkapi, Tuhan pakai mereka semua bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan memberkati semuanya, dan mengalaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Papa untuk doanya. Terima kasih Papi Benny untuk kehadirannya. Dan terima kasih para MC yang cantik untuk pelayanannya, Pak Heri untuk pelayanannya, dan semua murid-murid yang bergabung, dan juga semua teman-teman yang dari IG, dari Facebook, semuanya saya mengucapkan terima kasih. God bless you. God bless you. I love you all. Bye. Bye.